Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi, Bu. Cerah sekali ya hari ini ya. Semuanya kayaknya happy nih kelihatannya. Baik, pagi ini saya Almudiawati dari kelas ekstensi 2A Universitas Indonesia Maju akan memberikan pembelajaran tentang prinsip tujuh benar dalam pemberian obat. Seperti kita ketahui, pada saat nanti kita di lapangan atau di rumah sakit, di lahan praktek, kita akan melakukan atau memberikan obat dan itu menggunakan prinsip tujuh benar. Dan kemudian kita harus mempunyai tujuan khusus. Tujuan khususnya itu apa? Kita harus memahami konsep prinsip tujuh benar dalam pemberian obat dan mampu mendokumentasikan prinsip tujuh benar dalam pemberian obat. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu kenapa kita harus memahami tentang konsep pemberian tujuh benar dalam pemberian obat, yaitu kita harus ketahui pengobatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pemberian obat yang aman merupakan perhatian utama ketika memberikan obat kepada pasien menurut Kuntarti tahun 2005. Nah, kesalahan medikasi adalah setiap kejadian yang dapat dicegah yang mengakibatkan penggunaan obat-obatan yang tidak seharusnya diberikan atau yang dapat menimbulkan cedera kepada pasien saat berada dalam kontrol tenaga kesehatan pasien dan konsumer. Ini menurut WHO tahun 2016. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang jenis-jenis obat apa saja? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Coba Kak Putri, apa saja jenis-jenis obat yang Kak Putri ketahui? Sial, Ya, ada lagi. eh, tablet, Atau mungkin tablet, benar sekali. Baik, mungkin teman-teman Kak Jana atau Kak Bastian juga yang lainnya, apakah pernah mendengar ada pernah kita lihat kekeliruan dalam pemberian obat atau punya pengalaman tentang pemberian obat yang pernah kita jalani selama mengikuti praktek di lapangan? Mungkin ada yang bisa sharing, mungkin ada yang mau raise hand atau mau coba jawab. Saya belum pernah, Bu. Oh iya, bagaimana Kak Mubamawati Jana ya? Saya belum pernah sih ketemu yang salah-salah ngasih obat, Bu. Oh baik, berarti semuanya sudah tahu konsep tentang pemberian tujuh benar dalam pemberian obat ya. Alhamdulillah, berarti memang harusnya pada saat kita bekerja itu kejadian seperti itu tidak jangan sampai terjadi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memahami prinsip pemberian obat tujuh benar itu ya, prinsip tujuh benar dalam pemberian obat. Kalau kita sudah paham itu, insya Allah di lapangan akan mudah menjalaninya. Baik, kita ketahui jenis obat dulu ya. Jenis obat berdasarkan bentuk sediaan. Seperti kita ketahui ada bentuk tablet tadi yang sudah Kak Putri jawab ya. Jadi tablet itu bentuknya bulat seperti kita ketahui nih di pasaran banyak sekali nih ya. Jadi pemberian obat tablet ini ada yang dikunyah, dihisap, atau ditaruh di bawah lidah. Kemudian ada lagi kapsul. Kapsul ini dikemas dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras atau lunak yang terbuat dari gelatin atau pati. Di dalam kapsul ini berisi bahan aktif obat yang telah dihaluskan. Kemudian ada beberapa lagi jenis-jenis obat bentuk sediaan obat. Kita lihat di slide berikutnya ya. Baik, ini kaplet ya. Kaplet ini bentuknya, ini merupakan gabungan kapsul dan tablet. Kapsul dan tablet jadi kaplet ya. Dalam bentuk hal ini, kaplet adalah tablet yang dibungkus lapisan gula dan pewarna menarik untuk menjaga kelembapan dan kontaminasi saat di lambung. Kemudian ada pil. Berbeda dengan tablet, pil ini biasanya berbentuk bundar atau bola dan berukuran kecil. Granul merupakan salah satu bentuk variasi pil. Yang selanjutnya ada di slide berikutnya kita akan lihat puyer. Pernah kita dengar puyer ya? Jadi puyer atau serbuk ini merupakan campuran kering obat dan zat kimia yang telah dihaluskan
Obat buyar ini biasanya bisa langsung diminum setelah dilarutkan di dalam air dan aman bagi lambung. Kemudian ada suppositoria. Suppositoria ini merupakan jenis obat yang semi padat yang bisa larut atau melunak pada suhu tubuh. Suppositoria ini biasanya diberikan melalui anus, vagina, atau uretra. Contohnya nih biasanya pada pasien-pasien untuk obat-obat untuk mengurangi nyeri, kemudian untuk pasien demam atau untuk tindakan yang segera pada demam tinggi. Nah, ini sangat sangat efektif sekali pemberian dengan suppositoria. Baik, selanjutnya ada obat oles. Obat oles ini umumnya diberikan secara topikal atau dioleskan ke permukaan kulit atau selaput lendir. Itu sebabnya obat oles masuk ke kelompok obat topikal. Jadi jenis-jenisnya ini ada krim, lotion, salep, dan gel. Dan ini hanya pada kulit yang sakit. Kemudian ada obat cair. Ini seperti sirup ya. Bentuk sediaannya lebih mudah diberikan untuk anak-anak dan mengandung berbagai zat kimia terlarut. Selanjutnya ada di slide berikutnya ada suspensi. Kita pernah lihat ya obat suspensi ini biasanya kalau kita lihat di botol tuh dia ngendap di bawah. Jadi makanya kalau suspensi ini harus dikocok obatnya sebelum diminum. Kemudian ada injeksi. Nah, injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang siap pakai dan ini perlu dilarutkan terlebih dahulu. Untuk pemberian injeksi suntikan dilakukan melalui jaringan tubuh dengan tujuan agar kerja obat lebih cepat. Nah, pada saat pemberian injeksi ini kita dapat melihat di vial. Vial ini terdiri dari seperti misalnya pemberian obat-obat antibiotik. Nah, di situ akan terlihat bentuknya serbuk dan ini biasanya harus dilarutkan. Kemudian ini harus disesuaikan dengan dosisnya, kemudian dikocok dan kita lihat cara pemberiannya apakah intravena atau intramuskuler. Kemudian ada juga jenis sediaan ampul ya, sediaan ampul. Ini ampul injeksi, ini kita suka lihat di lapangan. Nah, ini ada namanya, kemudian ada expirednya, kemudian ada cara pemberiannya, apakah ini bisa diberikan melalui intravena atau melalui botol infus atau melalui otot. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada jenis obat tetes. Nah, ini obat tetes ini atau biasa disebut dengan gute, ini merupakan sediaan berupa larutan, emulsi, atau suspensi yang diberikan dengan cara ditetes. Ini ada obat tetes untuk mulut, kemudian telinga, hidung, dan mata. Untuk selanjutnya ini ada lagi dengan inhaler. Jenis inhaler ini merupakan memiliki partikel obat yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap melalui saluran pernapasan. Selain inhaler, beberapa jenis sediaan obat gas atau uap meliputi nebulizer dan vaporizer. Ini biasanya kita hirup ya untuk inhaler. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin inti nih, teman-teman udah ada yang tahu belum tentang prinsip 7 benar dalam pemberian obat? Belum, Bu. Belum ya, baik nanti akan saya coba jelaskan sedikit tentang prinsip 7 benar dalam pemberian obat. Jadi prinsip 7 benar dalam pemberian obat ini, yang pertama adalah benar pasien. Benar pasien ini adalah perawat memastikan klien yang akan kita berikan obat ini benar pasien tersebut dengan cara apa? Memeriksa gelang identifikasi. Jadi di gelang pasien itu suka ada nama dan nomor rekam medisnya. Nah, itu bisa kita cocokkan dan sesuaikan dengan obat yang akan kita berikan. Kemudian membedakan dua klien dengan nama yang sama. Nah, ini jangan sampai keliru antara Suparti sama Suparto. Nah, itu harus jelas. Kemudian untuk yang kedua adalah benar obat. Benar obat ini, label obat harus dibaca 3 kali. Pada saat kapan? Saat melihat botol atau kemasan obat, kemudian sebelum memasang atau menghisap obat, dan setelah menuangkan atau menghisap obat. Ini untuk memastikan bahwa obat ini benar caranya ya, dan benar obat tersebut dari namanya. Ini seperti kita lihat ya, ada sirup, ada tablet, ada injeksi. Kemudian dosisnya, untuk dosisnya sendiri, perawat harus memeriksa dosis obat. Nah, ini dosis obatnya itu, ini untuk memastikan kita bisa berkonsultasi dengan dokter yang memberikan resep ya, agar lebih jelas. Kalau di instruksinya itu belum jelas. Kemudian jika perawat ragu-ragu, bisa memastikan dengan teman, apakah obat yang akan diberikan ini benar ya. Kemudian rute pemberiannya, perawat diharapkan mampu menilai kemampuan klien, kemudian
memberikan obat-obat pada tempat yang sesuai. Jangan sampai obatnya harus diberikan IM tapi kita berikan intramuskuler. Nah, ini ada efek bahayanya juga. Kemudian pemberian obat dengan rute parenteral maka dibutuhkan teknik yang steril. Selanjutnya adalah yang kelima, benar waktu. Jadi obat diberikan sesuai program berhubungan dengan kerja obat, efek terapi yang ditimbulkan. Jadi jangan baru dikasih jam 9, harusnya diberikan 3 kali, tapi jam 12 sudah dikasih lagi. Nah, ini waktunya tidak tepat ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah benar dokumentasi. Dokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Kemudian bila pasien menolak meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum, harus jelas alasannya apa dan ini harus dilaporkan. Apakah ini perlu pergantian atau yang lain. Kemudian benar informasi. Perawat memberikan informasi yang benar tentang obat untuk menghindari kesalahan dalam menerima obat. Memberikan informasi cara kerja dan efek samping obat yang diberikan. Jadi pasien paham dan memahami obat yang akan kita berikan. Dan informasi ini harus dua arah ya. Baik, demikian tadi prinsip 7 benar dalam pemberian obat. Untuk selanjutnya, karena waktu kita tidak banyak, kita harus paham ya, efek samping obat dapat terjadi ketika memulai pengobatan baru, mengurangi atau menambah dosis obat, atau ketika berhenti menggunakannya. Ini ada beberapa efek samping dari obat, yaitu sakit perut, penglihatan kabur, sembelit, diare, pusing, ada sakit kepala, mulut kering, hilang selera makan, palpitasi, masalah dengan koordinasi, kemudian telinga berdenging, ada ruam kulit atau gatal-gatal, pembengkakan tangan atau kaki, dan kehilangan kesadaran atau pingsan. Ini efek samping, beberapa efek samping yang dapat terjadi. Untuk selanjutnya, baik, kesimpulannya pada pagi hari ini, bagaimana tentang prinsip 7 benar dalam pemberian obat adalah pengobatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pemberian obat yang aman merupakan perhatian utama ketika memberikan obat kepada pasien. Perawat dapat memberikan informasi yang benar tentang obat untuk menghindari kesalahan dalam menerima obat dan menerapkan prinsip 7 benar dalam pemberian obat sesuai standar operasional prosedur. Jadi pada saat kita melakukan tindakan, kita jangan sampai lupa bahwa ada standar operasional prosedur yang harus kita taati. Baik, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Kira-kira dari penjelasan tadi, atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh? Silakan. Apakah paham dengan yang tadi saya sebutkan atau terlalu cepat? Kalau tidak, ya baik. Jadi kita kalau mau ngasih obat harus memperhatikan yang 7 langkah tadi ya, Bu? Ya, betul sekali Kak Jana. Jadi kita agar bekerja aman, tepat, nah itu kita harus paham dulu 7 benar dalam pemberian obat. Ada lagi? Jadi di Baik, teman-teman, saya ada pertanyaan nih. Kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan ulang tentang prinsip 7 benar dalam pemberian obat? Silakan. Sebelum saya tutup pembelajaran pagi ini. Mungkin saya akan coba jawab, Ibu. Ya, silakan Kak Mubamawati Jana. Prinsip benar itu ada 7. Yang pertama itu benar pasien. Ya. Yang kedua, benar obat. Yang ketiga, benar dosis. Yang keempat, benar rute. Yang kelima, benar waktu. Yang keenam, benar dokumentasi. Sama yang ketujuh, benar informasi, Bu. Baik, benar sekali Kak Jana ya. Berarti Kak Jana nih sudah menyimak pembelajaran pagi ini nih. Terima kasih sekali ya. Baik, betul sekali Kak Jana dan teman-teman yang lain. Jadi ini bisa untuk pembelajaran ya kita di lapangan bahwa kita harus paham prinsip 7 benar dalam pemberian obat. Jadi teman-teman kalau tadi Kak Jana sudah bisa jawab tentang prinsip 7 benar dalam pemberian obat, mungkin teman-teman ada yang bisa menyebutkan 3 aja jenis sediaan obat apa saja. Selain Kak Mubamawati Jana, mungkin yang lain bisa? Silakan. Saya Bu.
Baik, Kak Putri, silakan. Jenis-jenis obat ya Bu ya. Yang pertama itu ada Iya. tablet, kapsul, Mm-mm. tablet, dan pil. Ya, betul sekali Kak Putri ya. Jadi sediaan obat dari yang sekian banyak tadi, nah kita harus paham ada tablet, kaplet, pil, betul sekali ya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya dan saya akan mengirimkan tugas untuk teman-teman ya. Dan dikerjakan, saya kasih waktu, nanti bisa dilihat di GCR ya, 3 hari ya, nanti jangan lupa dikumpulkan. Ini pembelajaran untuk berikutnya, untuk pembelajaran berikutnya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi sudah teman-teman pelajari tentang prinsip 7 benar dalam pemberian obat, kemudian sediaannya, dan tadi juga sudah dilihat ada efek sampingnya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa WA langsung ke saya, dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya tutup ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama, terima kasih.